kalau punya kita makrifat gini bro, di kalau dalam punya Islam itu kan. makrifat ya, bro, kalau punya makrifat orang murtad itu jangan dipenggal dong harus. Oke, gini aja, saya tantang kalian tentang mengimani aja dah. Gimana kita, siapa yang berani di sini kita sama-sama minum racun? Kalau dia mati berarti dia nggak ngiman. Itu bukan membuktikan adanya Tuhan, bro. Hah? Kan di Itu dalam bukan Kristen membuktikan ada. adanya Tuhan. Saya tidak perlu minum racun membuktikan Yesus itu ada, nggak sebodoh kamu. Loh kalau Nah, kamu kalau Yesus wajar. itu ada, suruh bunuh Dengar. saya. Kan Tuhan kamu Ngapain semesta alam. Tuhan saya itu menghidupkan? Kalau membunuh, bro, ya saya juga bisa melakukannya. Tetapi apakah saya lantas jadi Tuhan ketika saya bisa membunuh kamu? Enggak, bro. Tetapi menghidupkan itu adalah bagian Allah. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar saudara-saudaraku? Saya berdoa saudara-saudara semuanya sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan ketika menyaksikan video ini. Sesaat lagi kita akan menyaksikan video diskusi lintas agama atau debat terbuka antara apologet Kristen dan juga para penanya dari semua kategori yang ingin belajar tentang teologi atau beragama. Tentunya diskusi ini terjadi bertujuan untuk mencerdaskan dan saling belajar dan tidak bermaksud untuk menjatuhkan ataupun mencederai setiap agama masing-masing. Kalau berani bertanya dan harus siap juga untuk ditanya. Dan siapkan waktu dan juga konsentrasi saudara, jangan sampai terlewatkan, karena di balik diskusi ini ada banyak pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah dan yang membuktikan kebenaran sesuai dengan data. Silakan dan saksikan sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati. Coba. Jadi bukan di seperti tempat Muhammad. kalian itu apa? Ini aku tunjukkan ya kayak terkait Muhammad yang asketis nih. Silakan. Aku tunjukkan ya. Jadi ini terkait surah 6 ayat 93 ya. Bahwa ada seseorang yang mengatakan mendapatkan wahyu. Nah ini terkenal ya peristiwanya. Orang yang dimaksud adalah Abdullah bin Abu Sarah. Nah, Abdullah bin Abu Sarah di sini dikatakan gini. Kemudian turunlah ya surah Al-Mu'minun ayat 14 ini. Lalu Abdullah bin Abu Sarah di sini dikatakan kagum akan penjelasan rinci penciptaan manusia. Lalu dia berucap, maka maha sucilah Allah pencipta yang paling baik. Nah, mendengar perkataan Abdullah bin Abu Sarah itu, Muhammad bersabda, seperti itulah yang diwahyukan kepadaku. Jadi karena itu Abdullah bin Abu Sarah ragu-ragu dan berkata, kalau Muhammad benar, berarti aku juga mendapatkan wahyu. Sedangkan menurut Quran Al-Baqarah ayat 97, wahyu itu hanya diberikan kepada Muhammad dan ditaruh di dalam hatinya Muhammad saja. Terus kalau Muhammad bohong, berarti aku mengucapkan seperti yang Allah firmankan. Jadi dia menjadi Allah karena dia tahu dia bukan nabi dan dia tidak mau menjadi Allahnya Muhammad, maka dia memilih untuk murtad atau keluar dari Islam. Nah, ketika dia murtad keluar dari Islam dan dia menceritakan kepada orang-orang kenapa dia murtad, lalu Muhammad itu memerintah agar Abdullah bin Abu Sarah ini itu dibunuh nih. Ketika Muhammad masuk Mekah, beliau memerintah agar membunuh Abdullah bin Abu Sarah, Abdullah bin Katal dan Mikyas bin Subaba, sekalipun mereka berada di balik kain penutup Ka'bah. Yang salah itu ya Muhammad. Karena Al-Quran sendiri mengatakan wahyu itu diturunkan hanya kepada Muhammad. Tapi perkataannya orang diambil sama Muhammad, dijadikan ayat Al-Quran. Nah orangnya ya ketakutan, si Abdullah bin Abu Sarah ini. Masa aku jadi Allah? Aku ini bukan nabi, tapi aku nggak mau jadi Allah. Karena dia takut menghujat Tuhan. Akhirnya dia murtad. Muhammad perintah untuk bunuh orang ini. Tunggu deh. Maksudnya apa? Perkataan si Abdullah ini diambil dijadiin firman gitu? Iya, dijadikan ayat ini di dalam surah Al-Mu'minun 14. Nggak bener banget ini orang. Itulah. Makanya dia murtad ya. Asketis Takut banget. dijadiin Allah pula dia ya kan. Nah terus asketisnya Muhammad gini, asketisnya Muhammad ini pendiam. Nih lihat nih ya. Mbak, situ Mbak, Ketika stop aja Mbak.
Karena Lihat. sudah Ketika paham di juga sini apa yang Utsman kalian hendak pergi, kamu lihat, Sudah paham. lihat supaya kamu tahu peristiwanya. sudah Ya, ketika Utsman itu hendak pergi, Muhammad itu diam nih. Aku sengaja diam cukup lama agar ada sebagian dari kalian yang berdiri lalu memenggal batang lehernya. Jadi asketisnya Muhammad ini pendiam, pendiamnya supaya orang langsung nebas leher. Gimana tuh asketis apa tuh? Kamu jangan ngomong makrifat Muhammadmu nggak ada makrifatan. Ya, kalau Gini, kalau kita- punya makrifat gini, bro. Di Kalau dalam punya Islam itu makrifat kan- ya. Bro, kalau punya makrifat, orang murtad itu jangan dipenggal dong harusnya. Oke, gini aja saya tantang kalian tentang mengimani aja dah. Gimana siapa yang berani di sini kita sama-sama minum racun? Kalau dia mati berarti dia enggak ngiman. Itu bukan membuktikan adanya Tuhan, bro. Hah? Kan di Itu dalam bukan Kristen itu membuktikan ada. adanya Tuhan. Saya tidak perlu minum racun membuktikan Yesus itu ada, nggak sebodoh kamu. Loh, kalau Nah, kamu kalau Yesus wajar. itu ada, suruh bunuh Dengar. saya. Kan Tuhan kamu Ngapain semesta alam. Tuhan saya itu menghidupkan. Kalau membunuh, bro, ya saya juga bisa melakukannya. Tetapi apakah saya lantas jadi Tuhan ketika saya bisa membunuh kamu? Enggak, bro. Tetapi menghidupkan itu adalah bagian Allah. Allahmu hingga detik ini dari abad 7 sampai sekarang, siapa yang sudah dihidupkannya? Membuktikan kuasanya Allah itu dengan menghidupkan, bukan mematikan. Itu tank-tanknya orang Israel sana, itu bisa mematikan. Apakah tanknya itu Tuhan? Terlalu bodoh cara berpikirmu, nalarmu begitu. Membuktikan Tuhan ada itu bukan dengan membunuh. Setan itu juga jago membunuh, say. Udah saya bilang, truk gandeng itu juga bisa menjadi pembunuh. Apakah itu Tuhan? Tidak. Tetapi yang berhasil menghidupkan itu adalah Sang Pencipta. Karena Sang Pencipta itu hidup, maka dia benar-benar bisa menghidupkan. Buktikan Allahmu bisa menghidupkan Muhammad sekarang. Kalian berapa miliar umat Islam di dunia ini, silakan berdoa kepada Allah, hidupkan Muhammad. Berapa miliar orang di dunia ini? Jangan hanya membunuh. Kalau membunuh setan bisa, saya pun bisa. Terlalu kecil. Ular aja bisa membunuh, bro. Nih kamu berpikir ya. Coba kamu renungkan ya. Ular berbisa saja bisa menjadi pembunuh. Apakah ular jadi Tuhan? Coba hidupkan. Coba kalian bermiliar-miliar orang Islam berdoa kepada Allah, hidupkan Muhammad. Saya Islam langsung. Saya akan sembah Allah kalau dia bisa menghidupkan Muhammad. Tetapi apa yang dilakukan Yesus 2000 tahun yang lalu? Dia menghidupkan Lazarus. Bahkan dia bertaruh nyawa. Dia turun ke dalam kerajaan maut, menyelamatkan semua orang yang ada di kuburan, dan sekaligus membuktikan bahwa dia menginjak-injak kematian itu. Dan dia juga memberi kuasa kepada Rasul Paulus, kepada Rasul Petrus untuk menghidupkan orang mati. Itu kuasa Tuhan kami. Jangan mematikan. Kalau mematikan tuh, kalajengking juga mematikan, ular berbisa juga mematikan, truk gandeng sana mematikan. Apa itu mau disembah? Jadi jangan pernah mencobai manusia untuk membuktikan Tuhan itu dengan cara minum racun. Baygon sana itu, kalian sembahlah. Siapa yang nenggak baygon, mati. Apakah baygon Tuhan? Bukan begitu caranya, bro. Coba hidupkan. Silakan orang muslim bermiliar-miliar kalian berdoa, tawaf di batu Ka'bah sana. Hidupkan suruh Muhammad. Saya sembah dia. Kalau bisa dihidupkannya. Gitu caranya. Yesus itu membuktikan. Dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kalian malah dungu, ngolok-ngolok kematian Yesus. Dia itu lagi membuktikan kepada dunia. Dia mampu mati dan bangkit sesuka hatinya. Karena apa? Karena dia maha kuasa. Itu baru Tuhan. Oh, kalau cuma mematikan kok. Kalau Yesus bisa menghidupkan sekarang, saya juga ikut Kristen. Kalau menggorok leher kau nggak butuh Tuhan, bro. Tanganmu saja kau gunakan. Ya, cukup gunakan tanganmu. Itu bisa membunuh orang. Gak perlu manggil nama Tuhan kau. Ateis itu juga bisa membunuh. Coba kau renungkan itu. Kau renungkan itu. Sekali-kali kau renungkan. Jangan membuktikan Tuhan dengan mematikan kamu. Kamu namanya tidak menghargai kehidupan yang sudah diberikan Tuhan kepadamu. Katanya kau udah belajar makrifat. Belajar makrifat itu bukan dengan membuktikannya dengan minum racun. Enggak, sama-sama minum Bukan racun seperti kita itu. enggak. Kamu Sama-sama itu udah salah makrifatnya. Makanya banyak yang majeduk tadi, adik ya. Tentang keimanan, kalau kita mengimani bahwa yang mematikan Allah Ta'ala itu kan bukan racun. Nah, yang mematikan kita itu bukan racun. Lah, coba
Kau ke sarang ular kobra atau kamu ke sarang buaya? Nah, makanya kita berdua. Sekarang saya tanya, kalau kau ke sarang buaya, masuk kau di antara buaya itu, mati nggak kau? Itu buaya bukan racun. Membuktikan, ya ular pun jadilah. Membuktikan adanya Tuhan itu bukan dengan cara mati. Jadi Mati gimana? itu memberikan dirimu kepada setan. Makanya ada orang bunuh diri itu tidak diampuni. Kenapa? Karena dia menyerahkan dirinya kepada setan. Karena setan adalah pembunuh sejak semula. Ada dalilnya kan, Dek? Kiamat kan? Iblislah yang menjadi bapamu karena dia adalah pembunuh sejak semula. Mati itu adalah ciptaannya. Apa? Perbuatan iblis. Bukan perbuatan Allah. Allah itu tidak mematikan, tetapi menghidupkan. Gimana cara nalar kamu, Dek? Ya, Hidupkan ayah saya masuk ke Kristen. Gimana? suruh Allahmu dulu, suruh Allahmu. Nah, Suruh Allahmu. Allahmu udah 15 tantang abad balik. nggak ada gunanya. saya tantang balik Gak ayah pernah, saya. Saya tantang ini ya, balik. Yesus, iya, jangan. Kamu kalau nantang harus apple to apple. Yesus Nah. itu sudah menghidupkan Lazarus, Petrus sudah menghidupkan Tabita, Paulus sudah menghidupkan Eutikus, Yesus sendiri sudah bangkit dari kubur. Allahmu 15 tahun gak ada kerjanya. Suruh dia. Suruh dia bangkitkan Muhammad Yesus minimal. bisa Ya. menghidupkan ayah saya. Yesus ini udah membuktikan. Allahmu belum membuktikan 15 abad. 1500 tahun lebih. Allahmu belum ada menghidupkan satu orang pun. Yesus itu sudah membuktikan. Ayo. Buktikan satu. Buktikan satu. Jangan suruh sekarang. Allahmu belum ada kerjanya. Belum ada membuktikan. Yesus itu sudah membuktikan 2000 tahun yang lalu. Rasul-rasulnya pun sudah membuktikan. Udah saya bilang. Bahkan Petrus diberi kuasa oleh Yesus untuk menghidupkan Tabita. Paulus sudah menghidupkan Eutikus. Paulus siapa ayahnya? Yesus sendiri sudah menghidupkan Lazarus. Sekarang giliran Allahmu 15 abad. Belum ada satupun. Minimal nabimu itu dibangkitkan dulu. Ya. Minimal bangkitkan dulu nabi kalian. Ayo. Buktikan dong, apple to apple. Tuhan saya sudah membuktikan. Tuhanmu dong sekarang. Ini menurut logika saya. Nggak sanggup kau membuktikannya. Enggak, bukan masalah. Udah. Jangan banyak retorika. Satu Retorika menit. kau nanti jadi majeduk kau. 1 menit. Ya, bicara saya. Kau renungkan itu. Tadi kamu soan udah belajar ilmu makrifat, ayo kita minum racun. Botol kali kau. Membuktikan Tuhan ada dengan mati. Tuhan ngasih kau hidup, kau sia-siakan. Kau namanya kalau kau mati bunuh diri. Itu namanya kau apa? Tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Udah dikasih kau nafas, kau hilangkan nafasmu. Kau bukan orang yang berterima kasih. Ya benar-benar majeduk kau. Botol. Membuktikan Tuhan kok dengan bundir. Mencobai Tuhan kau. Cobai dulu Tuhanmu. Coba dia menghidupkan dulu satu orang. Please hidupkan satu orang. Yesus itu sudah menghidupkan. Rasul itu sudah membuktikan juga. Ya. Seluruh Islam, di berapa miliar orang Islam di dunia ini? Silakan kalian berdoa. Hidupkan kembali itu Muhammad. Islam saya langsung. Kalau nggak bisa nggak usah. Jangan seperti itu. Udah belajar makrifat kok, tapi-tapinya kau entah kemana. Kok bisa imanmu malah mengatakan yuk minum racun? Ngadi-ngadi kalian semua. Jangan seperti itu. Ya, hargai itu kehidupan yang sudah diberikan Tuhan Yesus. Oke, silakan Ferry MDS, jangan langsung mute. Apa yang mau kalian sikapi dari sini semua? Silakan kalian semua berdoa biar dihidupkan Tuhan nabi kalian itu. Silakan kita berdoa bersama-sama menurut agama masing-masing. Dah itu aja. Nggak ada gunanya kita saling debat di sini. Islam Kristen bro. Ya. Alhamdulillah aku Islam. Apa yang kau harapkan dari Tuhanmu? Apa yang kau harapkan dari Tuhanmu sehingga kamu menyembahnya? Aku selalu aku memanggilnya Allah bukan Tuhan. Iya. Memanggilnya Allah. Allah itu nama atau apa itu? Aku mau nanya. Enggak. Tunggu dulu. Kamu memanggilnya Allah bukan Tuhan. Oke. Siapa nama Allahmu? Iya. Allah itu tidak ada nama. Sekarang gini. Allah itu apa dong? Kalau gitu Allah itu apa?
Aku mau nanya. Enggak, aku mau Allah nanya. itu apa? Saya tanya. Siapa Tuhanmu? Dulu pas Tuhan Yesus dihukum, Kamu jangan ngomongin dulu. Kamu tahu dulu Allah itu apa. Kenalkan dulu Allah itu siapa. Tuhan lah. Oh, kata dia tadi bukan Tuhan. Kata si Ferry. aku kan bilang manggilnya Allah bukan Tuhan. Oke, siapa Allahmu? Enggak, kita untuk apa debat di sini? Enggak, ini saya tanya dulu. Siapa Tuhanmu, bro? Siapa Kakak Tuhanmu? terlalu terobsesi kali menjelaskan ini. Bukan, Ya, saya itu tanya. lah. Siapa Tuhanmu? Lu minimal kau kenal dulu lah Kakak punya Tuhanmu. agama, kakak punya agama, Bro, aku saya juga tanya. punya agama. Jadi kita nggak perlu Simple saling banget, debat, bro. gitu. Simple banget, bro. Siapa Tuhanmu? Ya Allah. Siapa Tuhanmu? Allah. Allah itu nama atau apa? Kok malah ditanya lagi? Nggak bisa Kakak? jawab. Dia tanya, Allah itu nama atau apa? Lu kamu aja nggak kamu sanggup debat memperkenalkan terus. Allahmu, Tuhanmu, sesembahanmu. Apa yang mau kau diskusikan di sini? Coba, siapa Tuhanmu? Itu saya tanya. Allah. Allah itu nama, gelar atau apa? Silakan. Apa fungsi kakak debat di sini? Kamu aja nggak kenal siapa yang kau sembah. Kan udah aku bilang. Saya kita- tanya, siapa yang kau sembah? Jangan Allah. menyudutkan. Allah kan? Udah. Allah itu nama Kalau atau aku nggak apa? ada Saya ngomong tanya, yang Allah debat di itu sini. nama atau apa? Kamu jawabin aja nggak sanggup, turun aja bro. Cocok Dipersilakan lah. turun bro. Kakak jumpa- Kalau kamu jumpa tidak sama sanggup, orang gini ya, kamu mau ngomong apa diperdebatkan? Kamu aja harusnya bertanya. Siapa yang kau sembah, kau harusnya kau kenal. Kau turun aja, silakan turun kalau kau tidak bisa memberitahu siapa itu Allah. Kau aja nggak kenal kok. Kau aja Kakak pacaran kalau- pasti bisa kau perkenalkan kan pacarmu kan. Oh pacar saya namanya ini, dia begini, begini. Kalau kamu memang menyembah Allah sekian tahun, Jangan mengolok-olokkan Islam. nggak boleh kayak perkenalkan gitu. Tuhanmu. Jangan kayak gitu. Kita Oh sesama. nggak sanggup, turun aja bro. Saya cuman mau kamu memperkenalkan Allahmu. Sekian tahun kamu menyembahnya, kau tidak mengenalnya. Kau tidak bisa mempromosikannya. Apa-apaan kau? Kau menyembah sesuatu yang tidak kamu kenal. Saya menyembah Tuhan yang saya kenal. Kok bisa kau kepedean debat apa di sini? Harusnya pun ada perdebatan di dalam pikiranmu sendiri ketika kamu tidak mengenal Allah. Halo. Oke, Islam Kristen. Islam, Oke, siapa Tuhan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu nama atau apa? Silakan jelaskan. Allah itu Tuhan. Oke, Tuhan itu? Allah. Oke. Siapa nama Tuhanmu? Nama Tuhan saya Allah. Oke, Dek. Nama Tuhannya Allah. Oke. Kalau nama Tuhanmu Allah, Ya, kamu memanggilnya seperti apa? saya memanggilnya sebagai Tuhan dan setiap hari kita menyembahnya 5 waktu. Sholat 5 Bagaimana waktu. kamu memanggilnya? Bagaimana kamu memanggilnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa Kalau asyhadu kamu anna memanggilnya Muhammadan seperti apa? Ya, Itu saya tadi. tanya kamu bagaimana memanggil Allah? Begitu. Wahai Allah gitu. Ya Allah, ya Rabbi. Coba kamu panggil saya. Mbak, siapa namanya? Saya belum tahu. Itu tuh, hostnya itu. Yang Agatha, Mbak Agatha. Yes. Iya. Kenapa kamu memanggil saya Mbak, nggak langsung Agatha? Karena saya menghormati Mbak karena saya masih muda. Oke. Kalau kamu kenapa tidak menghormati Allahmu dengan cara memanggil Ya Allah? Kenapa Tadi kamu saya- tidak menyebutnya Ya Baginda Allah? Kamu tidak Saya- menghormatinya langsung ke namanya langsung. Karena memang Allah sudah mulia. Namanya sudah mulia. Kita semua Islam sudah tahu Allah itu sudah mengandung kemuliaan dan sebagainya. Allah mengandung kemuliaan, berarti dia memiliki kemuliaan di dalamnya. Ya. Kira-kira kapan dilahirkan kemuliaannya itu? Kemuliaan, membahas tentang kemuliaan itu sudah ada dalam dirinya sejak adanya kita di dunia ini. Sudah Bagaimana ada. bisa kita menyaksikan kemuliaan kalau kemuliaannya tidak dilahirkan, tidak dikeluarkan? Kemuliaan sudah kita rasakan sekarang. Berarti sudah dilahirkan dong kemuliaannya. Iyalah, karena kita ini kemuliaan Berarti itu berarti Allah memiliki anak karena dia sudah melahirkan kemuliaannya.
Laisa kamislihi sayun. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Betul, Allah betul. sudah melahirkan kemuliaannya. Maka Allah sudah sama seperti wanita-wanita di dunia ini sudah melahirkan buah cinta dari suaminya. Saya boleh bertanya, Kak? Coba itu dulu kau renungkan. Iya, iya. Kiamat, kamu kalau manggil anjing kamu gimana kiamat? Saya tidak punya anjing. Bukan kiamat. Kiamat punya anjing kemarin dia liatin. Gimana cara kamu Iya. manggil kiamat? Langsung Allah. Apa? Gitu. Panggil apa? Allah. Itu Itu apa? namanya Allah. Apa? Iya. Yang tadi. Anjing saya namanya Allah, Bang. Langsung saya panggil namanya. Astagfirullah, Bang. Serius, Abang mau saya tunjukin Allah saya. Nih, ini anjing saya nih. Mau serius tak tunjukin. Setidaknya, Bang. Nih. Nih, bentar ya, saya buka nih pintu langsung datang Allah. Nih. Nih ya. Setidaknya. Nah, langsung datang nih Allah. Nih Allah. Ketika engkau sudah mempelajari agama, setidaknya kau harus tahu untuk menghormati agama lain. Karena kita ini Ya, tinggal. serius, Bang. Iya, betul. Percaya, Bang, ini rupanya. Iya, tapi kau juga harus menghargai perasaan orang lain, agama yang lain. Anwar, gini Anwar. Kalau aku bisa tunjukkan Allah itu adalah Muhammad gimana? Apa? Nih. Kalau aku bisa tunjukkan Allah itu adalah Nah, Muhammad ini. gimana? Allah itu Muhammad. Nih. Allah. Sampai Bang serius bang, ini saya record loh. sampai Aisyah Kamu mengatakan berkata, Allah itu Muhammad bang. Sampai lucu Aisyah banget, berkata, Dek. Ih, sampai gemes Aisyah berkata, banget aku. Allah, demi Allah aku Gemesnya tidak ya melihat Allah. Tuhanmu kecuali di Allah. mempercepat hawa nafsumu. Nah, Allah. Nah. Terserah kau mau bilang anjingmu namanya Allah, terserah. Intinya yang kita sembah bukan anjingmu, melainkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan namanya kan Allah sama kan? Bang Iya, serius bang, Allah eh. itu Muhammad bang. Eh, Bang serius, Allah itu Muhammad. Serius. kau harus tahu ya. Ayu itu, nama Ayu di dunia ini tidak cuma satu. Ayu itu banyak. Oke? Ayu itu banyak. Berarti tidak semua Ayu itu satu orang. Tunggu bang, kau tadi siapa tadi yang bilang Allah itu Muhammad bang? Yang bilang siapa? Oh itu tadi yang mana sih yang ngomong? Astaga. Itu tadi siapa? Si Tausiah ya? baik. Kurang Tausiah. ajar si Tausiah. Kurang ajar. Oke. Ini aku lagi gendong Allah nih. Allah Iya, di pangku juga ini kayak Allah juga kan? Oke, sudah Di ya pangku Bang. 4 orang juga. Saya permisi pamit dulu, mohon maaf apabila ada segala kesalahan atau perkataan saya yang tidak enak di hati abang semua. Intinya lakum dinukum waliyadin. Jadi kalau misalkan ada masalah-masalah yang menyinggung Apa arti perasaan lakum atau dinukum waliyadin artinya apa bang? untukmu agamamu Mhm. dan Lalu? untukku agamaku. Oke, kalau kami tidak beragama Islam, bukannya Allah menyuruh kalian untuk memerangi kami? Atau bahasa 1, 2, 3? Kamu jangan begini. Loh, ada ayatnya bang. Ada ayatnya. Kasih tunjuk dek. Katamu agamamu untukmu, agamaku untukku. Ketika kami tidak beragama Islam, kenapa kami harus diperangi sama Allah? Ada dalilnya? Memang kata perang bagimu itu bagaimana? Coba dibaca dulu. Berarti sekarang Bahkan kamu kami merasa disuruh apa? jadi sekarang Dipotong kamu lehernya merasa dek. diperangi. Anfal ya? Anfal ya? Anfal ya, ayat 12. Berarti sekarang kamu merasa diperangi sama Islam. Loh, coba ini diamalkan dong ini wahyu Allahmu. Silakan. Nih, wahai orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu, dan ketahuilah Allah berserta orang yang bertakwa. Nih ya. Lagi nih surah 8 ya, ayat 12 nih. Saya bukakan dari Quran Kemenak. Sampai mereka mengikuti agama Allah itu loh, Dek. Atau berapa sih? 29 ya? Ya 29 ayat 5 juga. Ini aku ya. Oke, aku bacakan ya. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersamamu. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang beriman,
kelak aku akan menimpakan rasa takut ke dalam hati orang-orang yang kufur, maka tebaslah bagian atas leher mereka dan potonglah tiap-tiap ujung jari mereka. Terus ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasulnya. Siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, sesungguhnya Allah sangat keras hukumnya. Oke? Nah, kok kontradiksi itu? Lakum dinukum waliyadin. Gimana itu? Buka surah Al-Kafirun. Kan tadi sudah buka surah yang lain. Minta tolong buka surah Al-Kafirun. Berarti kontradiksi nih ajaran Allahmu. Tidak, buka dulu. Saya tidak bisa berani jawab karena di ajaran saya memang diajarkan untuk tidak membicarakan sesuatu yang memang kita belum mendalami. Jangan sampai saya mengucapkan sesuatu menjadi celaan atau bahkan sesuatu yang dapat menjadi masalah. Begitu. Coba buka Al-Kafirun dulu, Mbak. Bisa? Ya udah kamu aja. Tidak, gimana caranya tidak bisa ini? Yang Loh, kamu nggak hafal? Kamu nggak hafal, Bang? hafal. Kan tadi Ya udah. kan sudah ditunjukkan udah. tadi. Ya Kan sudah udah, apa itu ditunjukkan. isinya? Oke. Apa itu isinya? Kalau keluar ini nggak ada bang suaranya bang. Coba. Oh, ini kalau yang keluar punya room ini aplikasi. tidak. Kalau yang punya ruang ini tidak bisa anu kah? Nggak bisa dia tidur bang. Dia tidur. Astaga, bagaimana ini? Coba abang apa yang abang hafal lah? Itu ya lakum dinukum waliyadin bukan? Buka Al-Quran dulu Mbak ya. Nah, di sini Ya ada- buka aja. Bang nggak punya 2 device bang. HP satu lagi atau Quran langsung lah baca. Oke Bang ya. Bentar. Saya di Papua ini lagi jelek jaringan, bentar ya. Aman kok aman. Bagus kok. Ini jaringan. Oh jernih. Oke. Bagus. Dek, itu berapa umur kucingmu itu? Anjingmu tadi, Dek. Lucu banget, gemes aku. Ih, pengen punya tapi di sini nggak boleh. Ih, gemes aku. Ini nengok. 3 bulan umur. Kayaknya masih 6 bulan ya. 9 bulan nanti udah bisa digauli itu kayaknya. 3 bulan. 3 bulan setengah. Nanti tunggu 6 bulan bisa digauli itu. Gemes aku nengoknya. Itu pasti lagi paut-pautnya dia tuh lagi sekolah itu. Kita telah mendengarkan debat ataupun diskusi lintas agama ini, dan tentunya tidak ada yang menjadi pemenang ataupun tidak ada yang kalah. Tetapi yang pasti ketika para pendengar mengetahui kebenaran ataupun fakta sesuai dengan data, Anda sendiri yang mengambil keputusan apakah tetap memilih yang salah atau harus mengambil langkah kebenaran, mengikuti yang benar sesuai dengan apa yang telah dituliskan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.